Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review alat ukur canggih dari Bosch. Ini bukan hanya sekedar alat ukur biasa ya. Ada konektivitas Bluetooth-nya. Jadi bisa disambungkan ke smartphone kalian. Tipenya adalah GLM50-27CG. Langsung saja ya, kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, untuk kemasan produknya dus berwarna biru khasnya Bosch. Terlihat premium ya. Di sini ada tulisan merek Bosch, lalu ada gambar produknya, ditutupi stiker Be Connected ya teman-teman ya. Ini aplikasi yang harus kalian download setiap beli produk Bosch, karena untuk mendaftarkan garansi dari produk Bosch harus melalui aplikasi ini. Bisa di-download di Android ataupun iPhone. Dan juga alat ini sudah bersertifikasi SDPPI. Nah, SDPPI ini sendiri adalah unit kerja di bawah Kementerian Informatika dan Komunikasi, kalau saya nggak salah ya teman-teman ya. Ini bisa kalian Google aja agar lebih pasti. Ini mungkin karena alat ini ada konektivitas Bluetooth, maka harus bersertifikasi SDPPI mungkin ya. Lalu untuk menghubungkan alat ini ke HP kalian, download dulu aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Measure On. Bisa di-download di App Store dan juga Google Play. Selanjutnya pada bagian belakang di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan setiap produk original dari Bosch pasti ada segelnya seperti ini ya. Ada tulisan Bosch dan ada tulisan original. Lalu pada bagian samping juga ada segelnya nih ya. Nah ini dia ya, alatnya nanti aja kita bahas terakhir ya. Nah ini kita dapat baterai tipenya AA yang biasa digunakan di remote TV ya. Kita angkat dulu, kita lihat di bawahnya ada apa lagi nih. Pada dus bagian atas tidak ada apa-apa. Pada bagian bawahnya ini ada pouch untuk menyimpan alat. Dan ini bisa digantungkan di ikat pinggang ya. Lalu ini ada manufacturer certificate. Ini adalah sertifikatnya ya, nih. Jadi untuk alat ini berarti sudah dikalibrasi nih, ada sertifikatnya. Lalu ada buku petunjuk penggunaan. Nah ini sudah ada bahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca-baca saja agar tidak salah cara menggunakannya. Wajib dibaca ya untuk buku panduannya ini. Untuk alatnya kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Mirip HP jadul ya, Nokia zaman dahulu. Kita kletek dulu nih. Oke, untuk build quality. Nah ini material bahannya memang mantap ya teman-teman ya. Dilapisi dengan bumper karet pada bagian samping-sampingnya. Jadi kalau jatuh atau terjadi benturan dapat melindungi alatnya dengan baik. Dan untuk karetnya lumayan tebal ya. Nih. Cakep. Grippy juga di tangan, enak ya, lembut. Untuk material bahan plastiknya juga ini adalah plastik yang berkualitas, kelihatan ya teman-teman ya. Lalu untuk tombolnya ini tactile. Jadi kalau kita tekan-tekan tuh feedbacknya enak di tangan. Material bahannya sepertinya adalah karet juga ya. Ini enak sekali di tangan ya. Feedbacknya mantap. Untuk finishingnya juga cakep ya teman-teman ya. Ya ini brand premium, nggak mungkin abal-abal lah. Cakep pokoknya. Nah sekarang kita akan coba nyalakan dengan menekan tombol yang ada di sini ya. Ada tanda merahnya. Wih cakep ya. Untuk displaynya berwarna ya teman-teman ya. Cakep. Ini ada pengaturan bahasanya. Jadi kita pilih bahasa terlebih dahulu. Jelas kita pilih bahasa Indonesia biar nggak ribet ya. Di sini ada beberapa bahasa yang pastinya yang saya tahu cuman Jepang, Inggris, dan juga Indonesia. Yang lainnya ini bahasa apa saya nggak tahu ya. Kita pilih bahasa Indonesia aja. Nah ini langsung kelihatan untuk display awalnya seperti ini ya. Sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada pada display awalnya ini. Yang pertama pada bagian pojok kanan atas. Nah ini adalah indikator baterai. Lalu berikutnya pada pojok kiri atas ini adalah titik awal pengukuran dari alatnya ya teman-teman ya. Nah ini saya menggunakan acuan pada bagian kakinya ini sebagai titik awal pengukuran. Kelihatan ya di sini ya. Nih. Lalu ada derajat kemiringan. Ada sensor derajat kemiringannya juga. Nih bisa kelihatan ya berapa derajat kita miringkan. Lalu berikutnya ini adalah tanda atau indikator. Yang ini nih tanda seperti ini berarti kita sedang mengukur panjang. Nanti kalau kita ukur lebar dia akan berubah ya bentuknya. Kalau yang ini adalah hasil dari pengukuran yang telah kita lakukan. Lalu untuk tombol yang pertama di sini untuk menyalakan lasernya. Nih langsung menyala ya, lasernya warna hijau. Jadi ini jarak tembaknya atau jangkauan tembaknya lebih bagus dibandingkan dengan laser yang warna merah kalau di tempat yang terang. Kalau kita tekan sekali lagi maka
hasil pengukuran akan langsung dikalkulasikan. Nih ya, langsung kelihatan ya. Jadi kalau tekan pertama menyalakan laser, tekan kedua dia langsung mengukur. Lalu ini ada tombol function. Nah ini tadi yang saya katakan ya. Kalau kita ngukur panjang, tandanya seperti ini. Ini tinggal kita tekan aja tombol yang plus minus di sini untuk merubah. Nih ya. Kalau sebelah kanan kita tekan tombol plus, kalau sebelah kiri kita tekan tombol minus. Di sini ada beberapa fungsi untuk pengukuran. Nanti kita akan coba satu persatu ya teman-teman ya. Ada fungsi patok, nih banyak sekali nih fungsi-fungsinya ya. Nanti kita akan coba satu persatu biar lebih jelas. Tombol function yang ada di tengah gunanya untuk memilih dan untuk kembali tekan tombol yang ada tanda merahnya ini. Untuk menyalakan Bluetooth tinggal tekan tombol tanda Bluetooth, lalu untuk menyalakan tekan tombol plus, untuk mematikan tekan tombol minus. Untuk fungsi dari Bluetooth-nya sendiri nanti saya akan coba sambungkan ke HP. Lalu ada tombol pada bagian di sini nih, tombol pengaturan. Ini adalah titik pengukuran yang seperti yang saya katakan di awal tadi ya, untuk menentukan titik pengukuran dari alatnya. Nah ini kita gunakan pada bagian belakangnya sini atau bagian kakinya. Ini bisa juga menggunakan bagian depan atau bagian kepala. Dan juga bisa di tengah ya, kalau kita menggunakan tripod. Nih. Lalu berikutnya di sini ada pengaturan suara, bunyi sinyal. Mematikannya minus ya. Lalu ada tombol getaran. Untuk mematikannya seperti biasa, plus minus juga. Lalu untuk kecerahan. Nah, ini tingkat kecerahannya bisa kita pilih. Kalau di tempat yang minim cahaya, kita pakai minimum aja. Tapi kalau cahayanya terang sekali, kita pakai maksimum. Biar lebih kelihatan displaynya. Hit, ketekan tombol back ya. Nah, lalu berikutnya ini adalah mode hemat baterai. Bisa kita gunakan juga. Ada mode hemat baterai. Sama, pakai tombol plus minus juga. Ini untuk unit pengukurannya. Jadi ada meter, sentimeter, lalu kaki. Nah ini nggak tahu apa nih ya. Yang sisanya saya nggak tahu ya teman-teman ya. Yang saya tahu meter, sentimeter, dan kaki saja. Lalu berikutnya ini yang belum titik 3 ini ya. Titik 3 ada pengaturan bahasa di sini. Nah ini yang tadi ya. Ketekan back lagi nih. Mana tadi titik 3-nya? Nah ini ada pengaturan bahasa, lalu kalibrasi. Ini untuk mengkalibrasi alatnya. Nih ya. Tadi udah saya kalibrasi ya ini ya. Lalu berikutnya ini ada Pro 360. Untuk menyalakannya seperti biasa plus minus. Ya ini dinyalakan saja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gunanya sendiri sih, ya ini kalau kita lihat di websitenya Boss, gunanya seperti be connected. Selanjutnya kalau kalian mau kembalikan pengaturannya ke setelan pabrik, tinggal dipilih saja nih tanda centang ya. Jadi gitu ya untuk interface-nya ya, atau tampilan mukanya ya teman-teman ya. Ya cukup simple lah, gampang lah, tinggal dipilih-pilih saja, nggak ribet pokoknya. Untuk spesifikasi kita lihat contekan terlebih dahulu yang ada pada boxnya ini. Untuk jaraknya itu yang bisa diukur antara 0,05 sampai dengan 50 meter ya, maksimalnya 50 meter. Nih, lalu untuk deviasinya 1,5 mm ya. Ini lumayan kecil juga ya, 1,5 mm kurang lebih untuk deviasinya. Nih. Untuk bidang pengukuran 0 sampai dengan 360 derajat. Dan sudah bersertifikasi IP65, jadi tahan percikan air. Bisa dipakai kerja hujan-hujanan ini ya. Dan saran saya sebelum kalian menggunakan alatnya, pastikan kalian sudah baca buku petunjuk penggunaannya ini, agar tidak salah cara menggunakannya nanti. Sudah berbahasa Indonesia dan untuk bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Oke, sekarang kita akan sambungkan alat pengukur dari Boss ini ke HP ya teman-teman ya, dengan konektivitas Bluetooth. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk Bluetooth-nya. Nah, udah menyala ya. Langsung kita buka HP. Tapi sebelumnya kalian harus download terlebih dahulu aplikasi Measure On ya. Ini bisa di-download di Apple ataupun Android. Tampilan awalnya seperti ini ya. Lalu kita pilih untuk country selection ya. Kita pilih Indonesia. Setelah kita pilih Indonesia, lalu kita tekan confirm ya, atau klik confirm. Nah ini ada legal information, hanya formalitas saja. Langsung accept dan I acknowledge. Langsung accept. Nah di sini pilih nih, kalian itu sebagai apa ya? Ini user information. Nah kalau saya sih carpenter kurang cocok lah ya, di iWire aja, di iWire. Nih,
Langsung confirm lagi. Nah, langsung nih, welcome to measure on. Nah, kalau kalian mau baca silakan baca ya teman-teman ya. Tapi kalau saya baca satu persatu di sini nanti akan panjang sekali videonya, jadi saya skip aja. Tapi kalau nanti kalian coba ya wajib dibaca ya, agar informasi yang kalian dapatkan itu lebih lengkap. Nah, ini saya coba klik yang ada tanda tambah di sini ya. Ini saya juga baru pertama kali buka ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya pilih project tadi ya. Selanjutnya kita akan sambungkan meterannya ya. Tekan tanda garis 3 di atas, lalu nih, Bluetooth setting. Saya nyalakan dulu untuk Bluetooth dari HP-nya. Dan pastikan juga untuk GPS atau lokasi dari HP kalian menyala. Nah, ini sudah terdeteksi dan langsung saja kita sambungkan. Ya, langsung tersambung ya. Ini langsung tersambung. Jadi sudah bisa langsung kita gunakan nih teman-teman. Dan untuk alat pengukur ini bisa kita remote dari HP kita ya. Apabila kita menggunakan tripod, kita bisa remote menggunakan HP kita untuk mengukur. Saya akan coba peragakan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada beberapa informasi. Jadi kalau kalian mau explore ya silakan explore sendiri. Saya nggak mungkin explore di video ini ya, karena nanti videonya akan terlalu panjang ya. Nah, ini kita coba untuk mengukur panjang ya, atau mengukur jarak. Nih. Nah, ini bisa kita remote nih untuk alat pengukur ini dari HP. Jadi kalau kalian mau gunakan tripod atau kalian itu agak sedikit jauh dari alatnya bisa. Nah, langsung ya, langsung menyala warna biru. Nah, langsung terdeteksi untuk jaraknya 3,4 meter. Nah, ini jarak ke atap ya, karena arahnya saya arahkan ke atas. Nah, ini coba saya arahkan ke depan. Nah, langsung warna biru, berarti untuk lasernya sudah menyala. Kita tekan sekali lagi, langsung terdeteksi di HP. Nah, ini banyak lagi fitur-fiturnya ya, jadi kalian nanti silakan explore sendiri. Ini saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan alat pengukur dari BOSS ini ke HP kalian. Caranya cukup simple. Oke, untuk uji performa di sini udah saya pasangkan di tripod ya agar lebih stabil. Sudut kemiringannya itu tidak melenceng ya teman-teman ya. Karena kalau melenceng kita ngukur jarak yang jauh itu nanti hasilnya bisa tidak akurat. Nah, ini kita akan mengukur jarak dari tempat saya berdiri ini ke tembok komplek yang ada di ujung sana. Ya, kurang lebih jaraknya ini dari tempat saya berdiri sekitar 30 meteran ya. Nah, ini kita pilih dulu untuk functionnya atau fungsinya untuk ngukur panjang ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan, agak silau memang. Nih ya, ngukur panjang. Bisa dilihat untuk indikatornya. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu laser dengan cara menekan tombol hijau. Laser sudah menyala. Tandanya untuk angkanya jadi warna biru. Nah, kalau kita tekan sekali lagi, dia akan langsung mengkalkulasikan. Dia sedang menghitung. Nah, dapat ya 35,780 meter. Untuk sudut kemiringan masih dalam batas toleransi ya, minus 0,5 derajat. Dan untuk titik pengukuran dari kakinya, lasernya lumayan mantap ya. Di terik matahari seperti ini bisa mengukur jarak 35 meter. Ini udah mantap, udah powerful. Karena untuk jarak maksimalnya itu di angka 50 meter, sekarang kita mundurkan lagi ya teman-teman ya. Apakah di terik matahari seperti ini bisa nggak dapat 50 meternya? Ini saya mundurkan lagi dari posisi awal saya berdiri. Dan untuk terik mataharinya bisa dilihat ya, ini memang benar-benar lagi terik-teriknya. Kita akan ukur lagi. Dan agar hasil pengukuran lebih akurat, untuk sudut kemiringannya ini jangan sampai lebih dari 0,5 derajat. Karena jarak yang kita ukur jauh ya. Kalau dia menyimpangnya terlalu jauh nanti bisa melenceng untuk sudutnya. Nah, ini di angka 0,3 langsung, wah berubah lagi dia, 0,3 ya. Langsung menyala. Kita langsung kalkulasikan. Error. Nah, ini error ya. Mungkin jaraknya terlalu jauh. Sinar mataharinya juga memang benar-benar terik ya. Nah, ini kita majukan sedikit. Sudut kemiringan 0,1 derajat. Nih ya, kita coba sekali lagi. Ini saya majukan sedikit ya. Sudah menyala untuk lasernya. Sedang mengkalkulasikan. Ya, error lagi. Masih terlalu jauh ya. Nah, ini saya maju lagi sedikit ya. Maju lagi sedikit. Kita coba lagi. Sudut kemiringan 0,6 ya. 0,6 derajat minus 0,6.
Kita coba lagi nih. Ya, dapat ya, 36,355 meter. 36 ya. Jadi ini menurut saya jarak pengukurannya itu antara 35-36 ya untuk optimalnya di cahaya terik matahari seperti ini. Udah mantep. Selanjutnya kita akan pilih fungsi yang lain ya. Di sini setelah mengukur panjang atau jarak, kita akan mengukur pengukuran kontinu. Ini untuk mengukur panjang maksimal dan panjang minimum ya. Nih, maksimal minimum nih bisa dilihat ya. Sekarang langsung saja kita cobain. Saya akan mengukur jarak saya berdiri dengan tembok yang ada di depan saya. Jarak maksimalnya tadi di angka 2,5 meter dan pada saat saya maju itu jaraknya di angka 0,969 meter. Jadi ada selisih 0,971 meter. Nah, untuk pengukuran kontinu tadi, selain untuk mengukur jarak maksimal dan jarak minimal, ini juga bisa jadi seperti meteran manual. Nih ya, kita tekan lasernya. Nah, seperti meteran manual ya. Nah, ini saya tembakkan pada tiang yang ada di sini. Nah, dia langsung akan mengukur ya. Mengukur jaraknya. Lalu untuk berikutnya itu fungsinya nih untuk waktu sebenarnya. Nah, ini seperti meteran juga ya fungsinya ya. Nih, kita nyalakan, maka dia akan mengukur langsung nih, akan mengkalkulasikan langsung. Bedanya dengan mengukur panjang tadi, dia tidak tidak kontinu seperti ini, harus ditekan 2 kali. Nah, ini tekan sekali aja, dia langsung akan mengkalkulasikan jaraknya dengan sinar lasernya ini ya. Nih. Fungsi berikutnya di sini kita akan ukur untuk luas ya, luas. Jadi ini panjang kali lebar ya. Anggap saja saya sedang berada di sebuah ruangan. Nah, ini kita akan ngukur ruangan ya. Panjang kali lebar untuk ngukur luas. Langsung kita ukur untuk panjangnya terlebih dahulu. Panjangnya setelah dapat, kita ukur juga lebarnya. Nah, ini langsung dikalkulasikan. Panjang kali lebar. Dan untuk luas ruangan yang sedang saya ukur adalah 5,555 meter kuadrat atau meter square. Fungsi berikutnya untuk mengukur volume atau mengukur isi. Nih. Dan ternyata ada fitur yang sangat keren juga. Di sini ada guidance-nya ya teman-teman ya. Jadi ada guidance bagaimana cara mengukurnya. Tinggal tekan tombol pengaturan, maka langsung nongol nih guidance-nya. Bagaimana cara mengukurnya. Mantap sekali. Jadi jelas ya, bagi pemula ini juga sangat-sangat recommended. Langsung saja ya kita ukur isi. Nah, di sini saya menggunakan box karton saja sebagai ilustrasi suatu ruangan, biar lebih gampang untuk mengukurnya. Kita ukur panjangnya terlebih dahulu. Lalu kita ukur lebar. Dan kita ukur tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini langsung dikalkulasikan. Untuk isi atau volume dari ruangannya adalah 0,056 meter pangkat 3. Fungsi selanjutnya ini untuk mengukur tinggi suatu tiang gitu ya, atau suatu bangunan. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras sebenarnya, tetapi karena alat ini udah ada sensor kemiringannya, jadi lebih gampang lagi cara menggunakannya dibandingkan dengan alat ukur yang pernah saya ulas. Nah, ini caranya tinggal kita miring-miringkan saja, nanti ya langsung saja kita akan coba ya. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara menggunakannya, tinggal tekan tombol setting, maka nanti ada guidance-nya.
tinggal diikuti saja guidance-nya ya. Langsung saja kita praktekkan ya, biar lebih jelas bagaimana cara menggunakannya. Saya akan mengukur tiang yang ada di sini, tiang dari tembok ini ya. Nah ini karena sudah ada sensor derajat kemiringannya, langsung saja kita tembakkan sekali seperti ini. Sama ya caranya seperti mengukur panjang atau mengukur jarak. Nyalakan terlebih dahulu lasernya, lalu ditekan sekali lagi tanda tombol warna hijau, maka langsung terkalkulasikan. Untuk hasilnya bisa dilihat ya, 2,247 meter. Sekarang kita coba lagi dengan derajat atau sudut kemiringan yang berbeda ya. Tetapi nanti kalau hasilnya agak sedikit melenceng, ya karena itu untuk sinar lasernya itu saya nggak bisa stabil megangnya ya teman-teman ya. Tapi pastinya nggak akan jauh melenceng dari pengukuran sebelumnya. Nah ini saya ukur dari jarak yang agak sedikit lebih jauh ya dari yang pertama tadi. Jadi untuk sudut kemiringannya itu tidak selandai yang tadi. Nah bisa dilihat sendiri ya. Untuk hasilnya juga sama ya, di angka 2,4, hanya beda 2 angkanya saja di belakang ya. 2,4 sekian meter. Kita coba sekali lagi biar lebih yakin ya. Nah kali ini jaraknya akan saya buat lebih landai dari yang pertama. Langsung dikalkulasikan di angka 2,4 sekian meter juga ya. Jadi ini sangat-sangat praktis, sangat mudah untuk dioperasikan. Fungsi berikutnya adalah untuk mengukur luas bidang tembok. Nah ini misalnya kalian ingin mengecat suatu ruangan atau masang wallpaper. Kalian mau tahu nih berapa luas tembok dari ruangan yang akan kalian pasangkan wallpaper. Nah ini bisa menggunakan alat ini juga agar mengetahui berapa banyak wallpaper yang kalian butuhkan. Di sini juga ada guidance-nya bagaimana cara menggunakannya, tapi biar lebih jelas lagi langsung saja saya peragakan. Nah di sini saya menggunakan dus lagi ya sebagai ilustrasi suatu ruangan. Kali ini kita akan mengukur dusnya. Anggap aja ini bidang tembok yang akan kita pasang wallpaper. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur untuk tinggi. Setelah dapat tingginya, maka langsung kita ukur untuk lebar. Lalu kita ukur untuk panjangnya. Hampir mirip-mirip seperti mengukur volume ya. Maka bidang tembok yang akan kita cat langsung ketahuan untuk luasnya. Dan untuk luas bidang temboknya adalah 0,303 meter kuadrat. Nih ya. Gampang sekali ya. Ini sangat-sangat praktis. Untuk fungsi terakhir adalah fungsi patok. Nah, fungsi dari pengukuran ini adalah misal kalian ingin membuat septic tank, tapi jaraknya itu tidak mau terlalu dekat dari rumah kalian. Nah, ini bisa kalian atur nih untuk jaraknya melalui alat ini. Misal kalian set jarak dari septic tank itu ke rumah adalah 4 meter. Nah, di sini sudah saya tentukan ya angkanya di 4 meter. Cara menentukan angkanya atau mengatur angkanya tinggal tekan saja tombol plus dan minus. Untuk menambah tinggal tekan tombol plus, mengurangi tinggal tekan tombol minus. Nah, langsung saja nih ya. Kita ukur 4 meternya itu ada di mana. Jalan saja perlahan seperti ini. Nah, langsung hijau dia ya. Kalau sudah 4 meter nanti dia akan langsung bergetar dan berwarna hijau. Nah, nih pas 4 meter. Jadi, kita kunci posisinya di sini ya. Kita coba sekali lagi nih. Kita coba sekali lagi ya. Nah, udah 4 meter. Ini bukan 4000 ya teman-teman ya. Bukan 4000 meter, tapi 4,00. Yang titik itu adalah koma. Nah, kalau sudah dapat angkanya tinggal kita kunci saja. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur tanah ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini fungsi level ya. Ini sama saja seperti water pass, tapi ini lebih mantap lagi karena untuk ruang lingkupnya itu 360 derajat ya teman-teman ya. Langsung saja kita praktekkan biar lebih jelas ya. Nah, ada titik-titik. Nah, titik yang warna merah berkedip-kedip itu adalah titik menentukan apakah sudah rata atau tidak ya, indikatornya ya. Nih.
Nah, ya mirip-mirip lah fungsinya seperti water pass. Dan terakhir, di sini ada memori internal. Nah, ini memori internal ini adalah tempat penyimpanan pengukuran yang telah kita lakukan. Jadi setiap pengukuran yang telah kita lakukan akan tersimpan pada memori eksternal ini. Jadi tidak perlu lagi simpan-simpan, tidak perlu lagi tekan tombol apapun, maka langsung otomatis tersimpan. Nah, untuk menghapus juga gampang ya. Tinggal tekan saja tombol yang ada warna merahnya ini, tekan hapus. Maka dia langsung akan terhapus. Sangat gampang untuk dioperasikan. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas alat ukur dari Bosch ini, GLM50-27CG. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga GLM 5027 ini di official store Bosch adalah 3.600.000-an. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk harga sendiri bisa dikatakan ya ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya ya teman-teman ya. Tetapi ya ini saya rasa dengan harga segini ini sangat-sangat wajar. Kok bisa bang wajar? Harganya kan mahal ya. Kok bisa dibilang wajar? Nah, saya akan kemukakan kepada kalian alasan-alasannya. Yang pertama untuk build quality. Ini solid sekali ya build quality-nya ya teman-teman ya. Material bahannya memang benar-benar solid dan bumper karetnya melindungi seluruh bodinya. Ini kalau kalian sentuh sendiri, kalian pegang, ini memang terasa sangat-sangat solid untuk build quality-nya. Alasan kedua adalah fiturnya. Fitur yang ada pada GLM 5027 ini, saya yakin tidak akan kalian temukan pada alat ukur yang harganya sejutaan, apalagi ratusan ribu ya. Ya mungkin fitur-fitur umum seperti ngukur panjang, ngukur luas ada. Tetapi fitur-fitur khusus seperti display layar berwarna, lalu green screen, IP65, dan konektivitas Bluetooth tidak akan kalian temukan lah pada alat ukur yang harganya sejutaan. Saya yakin itu. Alasan ketiga adalah kemudahan yang diberikan. Jadi sangat-sangat mudah untuk mengoperasikan alat ini ya teman-teman ya. Sangat-sangat mudah saya katakan. Bahkan bagi orang yang baru beli, baru coba sekali, tinggal baca buku petunjuk penggunaan, saya yakin langsung bisa cara menggunakannya. Dan yang paling penting, nah ini alasan yang keempat, yang paling penting ya. Untuk pengukuran yang ada pada alat ini lengkap sekali ya, lengkap sekali. Jadi nggak akan kalian temukan lah ya pada alat ukur yang harganya sejutaan, nggak akan kalian temukan ya teman-teman ya, saya yakin. Dan untuk sensor-sensornya juga ini bekerja dengan baik ya. Tadi kita ngukur tinggi ya, ngukur tinggi hanya tinggal miringkan saja, tekan-tekan, selesai, dapat angkanya. Dan yang menjadi catatan pada GLM 5027 ini adalah apabila kalian gunakan di terik matahari ya, untuk tembakan dari green lasernya ini tidak optimal di angka 50 meter. Tadi kita uji itu di angka 36 meteran ya teman-teman ya. Optimalnya di angka 36 meteran. Tapi di terik matahari. Kalau lagi keadaan gelap malam hari 50 meternya nyampe. Dan tidak lupa ya, ini ada garansinya. Jangan lupa daftarkan garansinya di Be Connected Bosch ya. Tinggal download aja aplikasinya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.